Hari ini tanggal 21 Juni 2021. Saya akan melakukan uji coba terhadap air Kohe Puyuh untuk kultur kutu air tanpa starter. Apakah berhasil atau tidak? Mari kita ikuti bersama-sama. Di wadah kontainer ini, kohe yang saya dapat dari peternakan puyuh, saya jemur kurang lebih selama 2 minggu. Dan kemarin saya kelupaan tidak menutup tempat ini dan akhirnya kehujanan. Air yang ada di sini coba akan saya pergunakan untuk mengkultur kutu air. Caranya, air hujan yang ada di kontainer ini akan saya saring ke tempat ini, lalu akan saya ukur berapa volumenya. Setelah disaring, didapatkan volume air kohe ini sekitar 550 ml dan akan saya masukkan ke dalam kontainer yang berisi air bersih sebanyak kurang lebih 25 liter. Nah, saya masukkan ke air bersih ini. Nah, begini cara masukkannya. Nah, ini saya mencoba kutu-kutu air tanpa starter dengan mencampurkan air kohe burung puyuh dan ditambah dengan air bersih tanpa starter. Pencampuran antara air kohe dan air bersih sudah terjadi di kontainer ini, dan tunggu beberapa hari kemudian apakah bisa menghasilkan kutu air atau tidak. Dan ini saya lakukan di outdoor yang tentunya akan kena sinar matahari dan akan kena hujan. Dan saya biarkan uji coba ini seperti di alam aslinya. Hari ini tanggal 10 bulan 7 tahun 2001, berarti sudah 19 hari kultur kutu air menggunakan air kohe puyuh tanpa starter sudah terjadi di tempat kontainer ini. Apa yang terjadi? Inilah keadaannya sekarang. Nah, ini keadaan sekarang. Terlihat kutu airnya banyak sekali, berlimpah ruah seperti ini. Padahal pada hari pertama saya masukkan air kohe puyuh tanpa starter, ternyata 19 hari kemudian keadaannya sudah berubah seperti ini. Ini benar-benar mujizat. Tidak terbayang sebelumnya bakal banyak begini. Tadinya saya cuma iseng aja, air kohe puyuh yang kena hujan saya coba ditampung ke dalam air bersih. Dan ternyata sekarang ini hasilnya berlimpah ruah seperti ini, banyak pisan, banyak sekali. Padahal ini tanpa starter. Jadi kesimpulannya, kita bisa mengkultur kutu air tanpa starter. Airnya pun ternyata bisa menghasilkan kutu air seperti ini. Jadi ini buat teman-teman semua sebagai pengalaman yang
sangat berharga. Jadi kita bisa mengkultur kutu air tanpa starter dengan menggunakan air kohe puyuh saja. Ini keadaan 19 hari kemudian menjadi banyak seperti ini. Nah, ini bisa ditiru ya oleh teman-teman. Sudah tidak usah melakukan uji coba lagi. Cukup saja saya sendiri yang melakukan uji coba, dan teman-teman bisa mengadopsinya seperti ini. Ini di ruangan terbuka tanpa tutup, kena matahari, kena hujan, dan airnya yang semula 25 liter saya tambahkan kurang lebih menjadi 60 liter semacam ini. Karena kenyataannya ketika diisi air 25 liter, kelihatan airnya terasa bau, mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Kemungkinan kebanyakan air kohe puyuhnya. Maka saya tambahkan air sehingga kurang lebih menjadi 60 liter yang ada di kontainer ini. Dan anehnya di kontainer ini tidak ditemukan seekor pun jentik nyamuk. Ini suatu keheranan juga. Biasanya kalau ada air yang mengenang terlalu lama, pasti di situ ada jentik nyamuk. Tapi anehnya di tempat ini air sudah berada 19 hari, tetapi tak seekor pun nyamuk yang terlihat di tempat ini. Dan airnya pun masih tetap berwarna kecoklatan, tidak menjadi green water. Nah, ini suatu keanehan juga ya teman-teman. Kalau ada yang bisa memberikan pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi jentik nyamuk tidak ada, dan airnya pun tetap coklat, tidak menjadi hijau. Nah, inilah keadaan akhir di 19 hari setelah air kohe puyuh saya simpan di kontainer ini. Dan hasilnya seperti ini. Semoga pengalaman saya ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua dalam mengkultur kutu air tanpa starter menggunakan air kohe puyuh. Demikianlah akhir dari video ini. Semoga ada manfaatnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya. Dan nantikan video menarik lainnya. Dadah.